Tentu saja yang tahap awal adalah mengkonsolidasikan BUMD. Kan BUMD juga ini harus hidup, harus berkembang, harus optimal. Kan seseorang kalau punya aset, harusnya kan nggak boleh tidur aset itu. Aset itu harus produktif. Yang namanya aset itu produktif. Makanya Pak KDM, titip ini, Bandung diperhatoskan. Ya Bandung mah harus diutamakan. Karena ketika Bandung baik, Pak KDM juga baik. Gaspol, gagasan politik. Di sini tempatnya kita mengupas gagasan, ide, dan komitmen sejumlah tokoh di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Republika, kembali berjumpa dengan saya di kegiatan atau di acara Gaspol, gagasan politik. Kali ini saya ingin membahas mengenai satu gagasan yang digulirkan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Asep Mulyadi, Sarjana Hukum atau akrab disapa Kang Asmul. Beberapa waktu lalu beliau menggulirkan konsep Danantara, seperti Danantara. Jika Danantara di pusat itu beliau perusahaan yang mengkonsolidasi aset-aset BUMN untuk sumber pembangunan atau sumber pendapatan negara. Jika di Kota Bandung, Danantara lebih diarahkan pada super holdingnya dari BUMD yang ada. Dan lebih dari itu, untuk mengkonsolidasi aset yang ada di Kota Bandung. Segenting itukah persoalan aset di Kota Bandung? Mari kita ajak diskusi Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Mulyadi, Sarjana Hukum atau yang akrab disapa Kang Asmul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Sandi. Senang sekali hari ini bertemu dengan Kang Sandi dan Sobat Republika. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang, siap. Saya sempat baca berita di beberapa media, Akang menggulirkan semacam Danantara harus ada di Kota Bandung. Dari mana ide itu? Ya kan di pemerintah pusat gini, Kang San. Di pemerintah pusat itu ada namanya Danantara. Dan saya yakin Danantara ini, konsep yang di pusat ini, bisa jadi itu ngalir ke daerah. Oke. Nah, kami ingin Kota Bandung jauh lebih siap menghadapi ketika ada guliran dari pemerintah pusat. Namun demikian, tidak harus selalu ada guliran dari pusat program ini. Kita juga harus punya inisiatif Kota Bandung untuk konsep semacam Danantara. Semacam Danantara. Cuman kan kalau di Bandung ini yang saya coba sampaikan, coba gulirkan gagasan ini, lebih kepada semacam super holding. Super holding, yang dimana dia adalah merekayasa rencana keuangan, ya, merekayasa rencana keuangan dan juga mengoptimalisasikan aset-aset yang ada di Kota Bandung. Hari ini, Kang Sandi, Sobat Republika, banyak sekali sebetulnya aset-aset di Kota Bandung. Dan itu perlu ditata dengan baik, perlu dikelola dengan baik. Karena kalau itu dikelola dengan baik, potensinya besar dan itu bisa digunakan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk pembangunan Kota Bandung ke depan. Sehingga kalau itu dioptimalkan, masyarakat yang diuntungkan. Gitu. Tidak hanya membawahi BUMD dong pekerjaannya kalau gitu. Lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Tentu saja yang tahap awal adalah mengkonsolidasikan BUMD. Kan BUMD juga ini harus hidup, harus berkembang, harus optimal. Ya kan tujuan untuk BUMD itu kenapa? Di satu sisi adalah untuk pelayanan, tapi di sisi lain harus juga menambah pendapatan untuk pemerintah daerah. Dividen situ. Iya. Nah sekarang kalau pengelolaan BUMD juga tidak optimal, ya berarti tidak tercapai tujuan dari pembangunan BUMD itu, pembentukan BUMD itu. Nah, BUMD yang ada ini itu harus optimal, harus efektif, harus menghasilkan, tapi juga pelayanan kepada masyarakat harus hebat. Ya. Nah, belum lagi sekarang kalau kita bicara BUMD, sekarang ada beberapa hal yang kelihatannya perlu dikembangkan juga dengan sistem perusahaan-perusahaan seperti ini di Bandung. Contoh misalnya, hari ini Kang, Bandung ini sangat dikenal menjadi kota pariwisata. Yes. Kemudian banyak sekali orang-orang yang datang ke Bandung. Ya, walaupun hari ini masih statusnya orang masih ketiga sih ke Bandung. Orang bicara Bali, bicara Jogja,
baru Bandung. Ketiga Bandung. Tapi hari ini potensinya sangat mungkin kita bisa nyalip kota-kota itu kalau kita serius menangani terkait dengan pariwisata. Nah ini juga kelihatannya ke depan perlu ada sebuah perusahaan umum daerah yang memang khusus mengelola terkait dengan pariwisata. Nah kalau ini dilakukan kan perlu dikonsolidasi nih BUMD ini, dan itulah dengan menggunakan super holding. Oke, sebelum bicara lebih jauh mengenai Danantara versi Kota Bandung itu, Betul. Potret BUMD di Kota Bandung seperti apa? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Ya pembentukan BUMD itu kan harusnya pertama meningkatnya pelayanan buat masyarakat, tapi yang kedua menambah pendapatan untuk Kota Bandung. Harusnya gitu. Harusnya begitu. Tapi hari ini banyak hal yang harus disempurnakan. Nah, ini yang konsep inilah dengan super holding ini untuk mengawasi, meyakinkan, merancang, bahkan membuat program-program supaya BUMD yang ada di Kota Bandung sekarang itu jauh lebih efektif, lebih produktif, dan lebih berdaya guna buat masyarakat. Oke. Data keuangan BUMD di Jawa Barat ini di Kota Bandung kebanyakan merugi. Gitu ya. Bahkan hidup bersandarkan pada penyertaan modal. Bahkan ada image lagi nih, Kang Asmol. Ada image lagi BUMD itu tempat apa sih? Tempat parkir pensiunan ASN. Image-nya tuh seperti itu. Kesan. Gimana Kang Asmol menyikapi image-image seperti itu? Ya saya yakin pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Wali sekarang nih, Om Farhan, itu ada upaya-upaya untuk terus menyempurnakan atas persepsi-persepsi tadi supaya persepsi itu hilang. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan perumda-perumda yang ada. Namun, kalau hanya sekedar perumda yang ada nih sekarang, kemudian dikelola seperti yang selama ini, saya khawatir gagasan-gagasan besar Pak Wali untuk terus mengoptimalisasi perumda ini akan menghadapi banyak tantangan. Itulah kenapa saya ingin menggulirkan, mendorong kepada Pak Wali Kota untuk terus berbicara dengan beliau untuk menyiapkan semacam super holding ini. Ya, oke lah, tadi ada berapa nih sekarang perumda? Ada perumda Tirtawening, ada perumda Pasar, ada perumda bank. Bank Bandung. Kemudian ada lagi BII. Tadi saya bilang perlu lagi namanya Perumda Pariwisata untuk mengelola pariwisata jauh lebih baik di masa yang akan datang. Membanggakan Bandung supaya Bandung itu bukan hanya nyaman jadi tempat tinggal, tapi juga nyaman orang datang ke Bandung. Tapi juga ada hal yang sekarang penting sekali oleh pemerintah disiapkan. Apa itu? Kesiapan ketahanan pangan Kota Bandung. Ketahanan pangan. Dan kita sudah buat perdanya. Kebetulan saya masuk dulu tuh menjadi pansus perda ketahanan pangan. Hari ini pangan di Kota Bandung ini kita hanya mengandalkan dari luar. Hampir 96% dari luar. Dari luar. Bayangkan kalau Kabupaten Bandung mungkin sekitar. Ya, ada juga dari luar Kota Bandung Raya. Bayangkan kalau suatu saat kita ada kejadian, tentu saja kita tidak diinginkan. Ya. Kita harus menyiapkan bahwa kita tetap masyarakat secara ketahanan pangan ini bagus. Kemudian bukan sekedar ketahanan pangannya bagus, tapi juga harganya harus stabil. Hari ini kan luar biasa, Kang Sandi. Naik turun tergantung supply dan demand. Nah, kami melihat bahwa perlu ada kajian untuk menguatkan pentingnya ada sebuah perumda khusus yang mengenai ketahanan pangan. Karena pangan ini menjadi hal yang mendasar buat kebutuhan masyarakat. Masyarakat mungkin tidak terlalu penting tuh, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Yang paling penting apa coba? Makanannya leher ke bawah terpenuhi gitu ya. Makanannya terpenuhi. Oleh karena itu Bandung penting untuk membuat sebuah keseriusan, kesungguhan untuk menghadapi ketahanan pangan ini. Kalau ada perumda ketahanan pangan, ada perumda pariwisata, ada perumda-perumda lain. Ini kan harus dikonsolidasi. Aset-asetnya harus optimal dimanfaatkan, ya. Kemudian kerja dan kinerjanya harus semakin baik, semakin produktif. Nah inilah pentingnya kenapa kita harus mengembangkan sebuah super holding. Gitu. Kang, gagasannya luar biasa, hampir tidak terpikir loh Kota Bandung berpotensi krisis pangan. Kota Bandung sebagai kota jasa, banyak pariwisata, kok baru sekarang kepikiran bikin BUMD pariwisata? Bener juga kalau saya bikin. Selama ini Bandung nyaman dengan suplai yang masih ada gitu ya. Sehingga nggak kepikiran tuh bikin perumda ketahanan pangan, perumda pariwisata gitu. Tadi saya kutip
saya dengar banyak diskusi dan ngobrol dengan Pak Wali Kota terkait ini. Iya. Karena gini, saya sebetulnya mulai merasakan ya ketika saya membahas tentang pansus ya, Perda Ketahanan Pangan itu. Dan di Kota Bandung ternyata tadi ya, dengan jumlah suplai itu dari luar kebanyakan. Ini kan Bandung ini sekarang loh, banyak para pengamat mengatakan, hati-hati loh Bandung ini ada sesar lembangnya segala macam ya. Alhamdulillah kita juga tentu tidak berharap itu. Ya, belum lagi kondisi dunia hari ini, ya kan, kondisi global hari ini. Bahkan hari ini kita ada di zaman di mana ada ketidakpastian. Masalahnya sangat kompleks. Kemudian hari ini sangat rapuh. Dan perubahan hari ini sangat cepat sekali. Sehingga kita harus mengantisipasi sesuatu hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita gitu. Tadi ya bilang hari ini Bandung enak-enak saja kok, orang tinggal beli segala macam. Tapi kalau nggak stabil harganya juga itu merugikan buat masyarakat. Betul hari ini orang walaupun di kita di Bandung ini walaupun nggak ada produksinya, orang mau datang ke Bandung untuk jual, untuk mengirimkan suplai segala macam. Tapi suatu saat ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kan kita harus antisipasi. Nah inilah pentingnya kita memikirkan sesuatu hal di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin hari ini dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Gitu ya. Keren, Kang. Balik lagi ke Danantara. Siap. Kalau saya ikuti atau saya simak penjelasan-penjelasan Kang Asmul ini, bahwa Danantara akan lebih fokus pada konsolidasi aset. Ya. Dan itu akan jadi sumber keuangan untuk pembangunan di Kota Bandung. Ya. Emang sebesar apa aset di Kota Bandung ini? Kalau diangkakan sekitar berapa itu? Ini Kang Sandi, sebelum kita bicara aset, bicara tentang jumlah penduduk Kota Bandung. Hari ini sudah 2 juta, hampir 2.600.000 Kang Sandi. 2.600.000. Kemudian termasuk padat. Bahkan di beberapa kecamatan sangat padat sekali. Sementara sumber daya APBD kita terbatas, Kang Sandi. Kita hari ini PAD kita hanya sekitar kurang lebih 3-4 triliun. APBD kita hanya sekitar 7 sekian sampai 8 triliun. Nggak cukup kan dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Hari ini bisa diperhatikan. Jalan-jalan di sini perbaiki, di sana bolong. Ya kan? Aliran sungai yang sekarang ini perlu direvitalisasi. Kemacetan luar biasa hari ini. Dan untuk menambah jalur jalan, berat sekali itu. Biayanya besar sekali. Artinya ketika kita bicara kemacetan, ketika kita bicara banjir, belum lagi ketika bicara sampah, butuh besar sekali alokasi anggaran untuk membangun itu. Dan Kota Bandung menjadi ibu kota provinsi, semestinya menjadi percontohan tentang infrastruktur yang baik, tentang sumber daya manusia yang produktif. Ya, apalagi di Bandung banyak sekali perguruan tinggi yang itu bisa dikolaborasikan dengan mereka. Tapi kalau sumber daya alokasi anggarannya terbatas, hanya mengandalkan dari APBD, berat kan? Inilah pentingnya kita membuat sumber daya atau sumber-sumber keuangan baru yang bisa dialokasikan untuk program pembangunan. Dan diantaranya apa? Dari aset. Ya kan seseorang kalau punya aset, harusnya kan nggak boleh tidur aset itu. Aset itu harus produktif. Yang namanya aset itu produktif. Karena kalau aset tidak produktif, jangan-jangan jadi beban buat kita. Kan aset yang tidak produktif harus ada pajaknya di situ, harus ada pemeliharaannya di situ. Belum lagi kalau pendataannya tidak baik, ada yang hilang asetnya, ada yang mencaplok dan sebagainya. Nah, jadi ketika saya bicara tentang konsolidasi aset, sebetulnya adalah bicara tentang terdatanya aset-aset juga yang ada. Ada manfaat ke situ juga ya. Ya sekarang mohon maaf, memang ini perlu disempurnakan terkait dengan data-data aset di Kota Bandung ini. Dan kalau itu tidak disempurnakan, saya khawatir sumber-sumber yang sekarang kan aset itu dibeli. Kira-kira dibeli dari mana? Dari dana pajak, dari APBD. Pajak dari mana? Dari masyarakat. Nah kita harus bela terus, harus jaga terus. Ini adalah sumber keuangan dari masyarakat, harus dikelola dengan baik oleh kita. Dan itulah dengan super holding yang bisa mengelola itu supaya aset optimal dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Gagasan ini sudah dibincangkankah atau dibicarakan dengan Pak Wali? Baru non formal. Ya, tentu saja secara formal harus ada kajian, ya kan? Karena sebuah kebijakan tentu saja harus berdasarkan kajian-kajian yang sangat teknis di sana. Optimis di periode
Kang Asmul ini DPRD Saya targetkan terwujud dalam 5 tahun ke depan ini harus terlaksana. Harus Karena ketika kita mundur ini ya yang dirugikan masyarakat lah. Tapi ketika cepat ini segera dieksekusi, yang diuntungkan masyarakat. Oke. Keren, ini gagasan politik namanya, gaspol. Gaspol ya. Kang, tadi Kang Asmul menyinggung mengenai Kota Bandung ini ibu kota provinsi. Iya, betul. Oke. Apa yang akan diusulkan ke provinsi kalau hanya mengandalkan Kota Bandung, sumber dana dari Kota Bandung, gitu ya, repot juga untuk mencapai cita-cita itu. Permintaan apa yang disampaikan ke provinsi? Mengapa saya tanya demikian? Karena ada bantuan keuangan dari provinsi nih, gitu ya. Bantuan keuangan dari provinsi yang asalnya direncanakannya oleh Pak B, zaman Pak B 95 miliar, tapi sekarang jadi hanya 2 miliar. Itu untuk AHC ya, untuk kesehatannya saja ya. Oh iya betul. Nah, tapi ada perkataan juga dari Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Iya. Walaupun dikurangin, Kota Bandung, kabupaten kota, kalau pengen apa usulkan ke kami, nanti akan kami bantu. Iya. Kota Bandung akan mengusulkan apa ke provinsi? Ini menarik nih kalau udah hubungannya antara kota dengan provinsi nih ya. Iya, betul. Gini, Kota Bandung ini, tadi saya bilang, ini adalah ibu kota provinsi. Oke. Ketika Kota Bandung ini baik, provinsi ke bawah baik. Oke. Tapi ketika Kota Bandung semrawut, provinsi ke bawah juga. Karena orang kadang-kadang melihatnya ibu kota provinsi, ya kan? Itu Bandung yang paling dekat aja di abaikan. Nanti kan citranya kurang baik. Makanya Pak KDM titip ini Bandung diperhatoskan. Ya Bandung mah harus diutamakan. Karena ketika Bandung baik, Pak KDM juga baik. Begitu. Nah, apa yang harus ditemukan hari ini? Tentu saja bicara tentang aspirasi yang banyak masuk pada kami. Apa itu? Macet. Sampah. Banjir. Nah, 3 poin ini saya pikir ini yang harus juga dapat perhatian dari pemerintah provinsi. Kami di Kota Bandung nggak akan sanggup kalau hanya Kota Bandung. Karena Kota Bandung saja, itu kan Bandung Raya yang harus juga terlibat. Di situ ada Cimahi, di situ ada Bandung Barat, di situ ada Kabupaten Bandung. Nggak mungkin ngurus sampah, ngurus transportasi, ngurus banjir hanya dilakukan oleh Kota Bandung. Harus juga ini kolaborasi dengan kota kabupaten sekitarnya. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini sekali lagi Pak KDM perhatoskan Bandung malah nomor hiji kada. Karena kalau Bandung bagus sekali lagi Jawa Barat juga keren. Istimewanya Jawa Barat itu karena hebatnya Bandung. Begitu. Oke, Kang Asmul. Jadi pemerintah provinsi, Kota Bandung siap memberi wajah cantik untuk pemerintah provinsi, untuk Provinsi Jawa Barat, tapi cantik dulu wajah terdepannya yaitu ibu kota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Hatur nuhun Kang Asmul, waktunya bincang-bincang kita cukup ramai, cukup hangat gitu ya. Dan memang perbincangan kali ini sesuai dengan tema atau acara kita, Gaspol, Gagasan Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Lancar, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa ketemu lagi. Hatur nuhun.